Pernahkah kamu merasa cemas, stres, atau bahkan khawatir dengan kondisi mental orang terdekatmu? Psikologi abnormal adalah cabang dari ilmu psikologi yang mempelajari perilaku, emosi, dan pikiran yang tidak biasa atau menyimpang dari norma. Kenapa penting? Karena gangguan psikologis bisa dialami siapa saja tanpa memandang usia, pekerjaan, atau latar belakang. Di video ini, kita akan bahas apa itu psikologi abnormal, jenis gangguan mental, dampaknya, serta bagaimana cara mengatasinya. Yuk, kita mulai. Gangguan psikologis adalah kondisi di mana pikiran, perasaan, atau perilaku seseorang terganggu secara signifikan dan berkepanjangan. Beberapa jenis gangguan yang umum ditemui antara lain: gangguan kecemasan seperti fobia, panic disorder, dan gangguan kecemasan umum. Gejala: ketakutan berlebihan, sulit konsentrasi, jantung berdebar, dan rasa gelisah terus-menerus. Dan selanjutnya adalah bipolar. Bipolar merupakan gangguan kesehatan jiwa yang menyebabkan perubahan mood, energi, dan konsentrasi secara tidak wajar. Seseorang yang mengalami gangguan bipolar akan berganti-ganti antara dua fase suasana hati yang berlawanan, yaitu fase mania dan fase depresi. Kedua fase ini bukan sekedar perubahan mood yang dialami orang biasa, karena fase-fase ini dapat berlangsung selama berhari-hari atau bahkan berbulan-bulan. Ketika mengalami fase mania, penderita bipolar akan merasa hiperaktif, berbicara lebih cepat dari biasanya, ingin melakukan banyak hal sekaligus, dan lebih nekat dalam pengambilan keputusan. Dan hal sebaliknya terjadi ketika dalam fase depresi, penderita bipolar akan merasa lesu, berbicara sedikit, atau bahkan tidak berbicara sama sekali. Mereka bahkan mengalami kesulitan untuk melakukan aktivitas sederhana sekalipun dan kehilangan motivasi untuk melakukan hal-hal yang biasanya disukai. Beberapa orang bahkan dapat mengalami kedua fase tersebut secara bersamaan. Gejala ini dikenal sebagai fase campuran, di mana seseorang mengalami mania dan depresi secara bersamaan. Seseorang juga dapat menderita gangguan bipolar, meskipun fase yang dialaminya tidak seintens fase gangguan bipolar. Pada umumnya, ini dikenal sebagai gejala hipomania. Penderita bipolar yang mengalami gejala hipomania dapat menjalani kegiatan sehari-hari tanpa masalah, dan perubahan terhadap moodnya mungkin hanya terlihat oleh teman dekat atau keluarga. Mungkin sekarang kalian masih sedikit bingung dengan perbedaan antara gangguan bipolar dan mood swings yang biasa. Sekarang kami uraikan perbedaannya. Gangguan bipolar terdiri dari 3 tipe, yaitu tipe 1, tipe 2, dan siklotimia. Orang yang tidak menderita gangguan bipolar, depresi atau gangguan kejiwaan lainnya kurang lebih terlihat seperti ini, dengan naik turun suasana hati yang dapat dijelaskan dengan kejadian hidup tertentu. Sementara itu, seseorang yang depresi akan mengalami fase depresi yang sangat rendah, yang seringkali terjadi tanpa alasan tertentu. Bipolar tipe 1 mengalami perubahan mood yang sangat kontras, dengan fase mania yang berlangsung setidaknya 1 minggu dan fase depresi yang berlangsung setidaknya 2 minggu. Bipolar tipe 2 mengalami perubahan mood yang mirip dengan tipe 1, namun dengan fase hipomania yang menggantikan fase mania. Fase hipomania ini berlangsung setidaknya selama 4 hari. Kemudian, kita lanjut ke tipe siklotimia. Siklotimia bersifat seperti sebuah siklus, dengan fase hipomania dan fase depresif, yang walaupun tidak seintens tipe 1 maupun tipe 2, berlangsung jauh lebih lama, yaitu hingga 2 tahun. Sama seperti banyak gangguan kejiwaan lainnya, penyebab gangguan bipolar tidak diketahui secara pasti, dan layaknya gangguan kejiwaan lain, salah satu faktor terbesarnya yang meningkatkan resiko timbulnya gangguan bipolar adalah keturunan. Karena gangguan bipolar merupakan kondisi kronis, sangat penting untuk menekan gejala-gejala seorang penderita bipolar apabila tidak dirawat. Fase mania serta depresi penderita bipolar dapat berlangsung selama 6-12 bulan. Gangguan bipolar merupakan salah satu contoh dari gangguan kejiwaan yang, walaupun tidak kasat mata, bisa berakibat fatal jika diabaikan. Bagi orang yang sehat secara mental, mungkin mudah bagi kami untuk menyepelekan gangguan kejiwaan, mengecapnya sebagai kurang ibadah atau sekedar lebay atau caper. Namun bagi penderitanya gangguan kejiwaan,
Mereka sama nyatanya dengan udara yang kita hirup, dan tidak bisa dihilangkan dengan begitu saja. Gelombang mania dan depresi akan tetap datang, dan akan tetap menyusahkan hidupnya. Tetapi dengan adanya lingkungan yang suportif serta perawatan medis dan pengobatan yang konsisten, semua gelombang yang akan dihadapinya bisa saja dihadapi dengan lebih mudah. Skizofrenia melibatkan gangguan dalam berpikir, persepsi seperti halusinasi, dan emosi yang tidak stabil. Gangguan mental tak hanya memengaruhi pikiran seseorang, tapi juga hubungan sosial, produktivitas kerja, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Contohnya, seseorang dengan gangguan kecemasan bisa sulit menyelesaikan tugas. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menciptakan lingkungan yang empatik dan mendukung. Dukungan dari keluarga, teman, dan masyarakat dapat membuat proses pemulihan jauh lebih ringan. Kuat, kabar baiknya, gangguan psikologis bisa diatasi. Ada berbagai metode yang terbukti efektif. Psikoterapi seperti terapi kognitif perilaku CBT, terapi keluarga, dan terapi kelompok. Pengobatan untuk beberapa kondisi. Dokter mungkin meresepkan antidepresan, antipsikotik, atau obat kecemasan. Pendekatan holistik seperti meditasi, olahraga, pola makan sehat, dan tidur cukup. Yang paling penting, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional. Sama seperti tubuh yang sakit, pikiran kita juga butuh dirawat. Quote, ingatlah, kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Setiap orang berhak untuk merasa tenang, didengar, dan dipahami. Jika kamu atau orang di sekitarmu sedang mengalami kesulitan mental, jangan menunggu sampai parah. Ajak bicara, dengarkan, dan bantu cari jalan keluar. Yuk, jaga kesehatan mental kita bersama. Karena hidup sehat dimulai dari pikiran yang sehat.